Pak Lukman, terkait dengan pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Adha begitu ya di Kabupaten Ende ini, apa saja aturan yang diterapkan untuk pelaksanaannya nanti, Pak Lukman? Oh ya, baik. Terima kasih. HBI Kabupaten Ende yang menangani masalah sholat Idul Adha 1441 Hijriah di wilayah Kota Ende sudah bersepakat bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini akan dilaksanakan di lapangan Pancasila Ende. Oke. Penetapan ini berdasarkan izinan dari Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Ende. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa ada protokol kesehatan yang betul-betul ketat yang akan diterapkan di dalam lapangan Pancasila nanti saat pelaksanaan sholat Idul Adha itu berlangsung. Oke, ini seperti apa? Dengan, ya. Ya, seperti apa nanti aturannya, Pak Lukman? Oh ya, kita melaksanakan sesuai dengan edaran dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah. Ya. Ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Yang pertama, memang di lokasi penyelenggaraan nanti harus disiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung. Oke. Kebetulan di Ende ini memang ada 7 titik pelaksanaan sholat Idul Adha yang diketahui oleh PHBI Kabupaten Ende. Salah satu di antaranya itu lapangan Pancasila itu sendiri. Oke. Kemudian sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, kemungkinan besar akan dilakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan sholat. Kemudian membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk pelaksanaan, sudah memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan untuk di masjid. Kalau di lapangan terbuka, saya kira hal yang seperti ini sangat sulit untuk dilakukan karena memang terbuka. Tetapi kita berharap bahwa masyarakat yang akan melaksanakan sholat di sana sesuai dengan edaran ataupun himbauan yang sudah kami sampaikan jauh-jauh hari, bahwa sebelum berangkat ke lapangan Pancasila ataupun masjid, para jamaah seharusnya lebih dahulu membersihkan tangannya atau berwudu terlebih dahulu, dan selama dalam perjalanan menuju ke tempat sholat diharapkan untuk tidak berjabatan tangan atau menyentuh ataupun apapun, pokoknya yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan tentunya satu hal diantaranya itu adalah memakai masker. Dan kemudian ada penerapan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter ataupun 1,5 meter di lapangan Pancasila. Oke, jadi nanti bagi mereka yang akan melakukan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila begitu nih, wajib gitu ya menggunakan masker ya Pak Lukman ya? Oh, harus. Ya? Nanti kita akan siapkan petugas di tempat atau pintu masuk untuk memperhatikan jamaah. Ya, kalau tidak memakai masker, kita sarankan untuk pulang saja, tidak usah masuk. Oke, nanti ada pengawasan khusus ya. Insya Allah akan ada pengawasan khusus. Ini sudah membangun koordinasi dengan gugus tugas begitu ya. Kemudian ya, dari tim medis juga sudah. Ya. Oke, untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban nih, bagaimana protapnya nanti Pak Lukman? Kemudian juga pembagiannya bagaimana? Seperti apa? Ya, untuk pemotongan hewan kurban dilakukan di area yang mungkin kan adanya penerapan jarak fisik. Karena kita tahu bahwa saat pemotongan terjadi pasti banyak orang yang akan berada di tempat itu. Maka di tempat terbuka seperti itu nanti akan dimungkinkan untuk diterapkan jarak fisik
Oke. Sehingga antara personil dengan personil tidak terlibat secara langsung berkumpul, dan pokoknya haruslah selalu sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Oke. Kemudian nanti kalau pengaturan jarak untuk mengantar daging yang sudah dikemas ke rumah yang berhak untuk menerimanya, atau istilahnya pendistribusian daging hewan kurban itu akan dilakukan oleh panitia kemungkinan dari rumah ke rumah sesuai dengan aturan yang berlaku di masjid atau di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Oke. Untuk menghindari massa yang berkumpul begitu ya, Pak Lukman ya? Iya, ya seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi gitu ke masjid-masjid? Oh ya, kita sudah lakukan sosialisasi berupa himbauan melalui pengeras suara masjid kepada umat agar umat mengetahuinya. Itu pun sudah dilakukan 2 minggu yang lalu, dan insya Allah di masjid-masjid itu sering dibaca berulang-ulang. Oke. Oke, baik. Dan untuk PHBI sendiri nih, Pak Lukman, sudah sejauh mana persiapannya dalam menyongsong perayaan Idul Adha nanti? Ya, kalau kita mengukur persentase persiapan, barangkali kita saat ini sudah 60%. Dan insya Allah hari ini sudah dipastikan akan ada pengaturan pembuatan sah, pembagian tempat untuk jamaah laki-laki dan jamaah wanita. Kemudian sebentar, insya Allah sampai sore pelaksanaannya. Oke. Diatur jarak-jaraknya begitu ya antara orang. Ya, seperti itu. Oke. Tadi dikatakan ada 7 titik di mana saja nanti yang diketahui oleh PHBI, Pak Lukman? Oh ya, 7 titik itu yang pertama lapangan Pancasila sendiri, yang kedua PHBI Kecamatan Ende Timur, yaitu biasanya di lapangan Stadion Marilonga. Tapi mungkin tahun ini bergeser ke lapangan Primob. Oke. Kemudian yang ketiga Masjid Agung Nurul Hidayah Kabupaten Ende. Yang keempat lapangan bola kaki Tanjung. Yang kelima Masjid IPI untuk wilayah Tetendara. Yang keenam Pondok Pesantren Wali Songo. Dan yang ketujuh yaitu di Masjid Babu Salam kilometer 1 Kurazau. Oke. Dan di semua titik itu nanti dipastikan ada petugas yang mengawasi dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan begitu ya? Oh ya, kami sudah menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan tembusannya ke Kabupaten Ende agar pada masing-masing titik bisa ditempatkan petugas-petugas yang akan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Oke, baik. Terakhir Pak Lukman, silakan nih himbauannya untuk umat Islam di Kabupaten Ende dalam menyongsong Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah nanti. Oke, kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami menghimbau bahwa sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah akan dipusatkan di lapangan Pancasila Ende, dan 6 titik lainnya dimulai tepat pukul 6:15 WITA. Bagi jamaah yang kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat dimaksud, harapkan hadir lebih awal dengan tertib, menempati staf-staf yang telah dipersiapkan di dalam lapangan dengan memakai masker, menjaga jarak staf, dan selalu menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebaiknya jamaah kaum muslimin sebelum menuju ke lapangan lebih dahulu berwudu, membersihkan tangan dengan sabun, memakai masker sejak dari rumah selama perjalanan menuju lapangan, saat melaksanakan ibadah sholat Id, saat mendengarkan khutbah, dan juga pada saat kembali ke rumah masing-masing. Diharapkan untuk tidak bersentuhan tangan atau berjabatan tangan sebelum ataupun sesudah pelaksanaan sholat, dan ataupun selama perjalanan menuju ke lapangan dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian berikutnya, bagi jamaah yang sakit, yang badannya agak kurang enak, sebaiknya tidak memaksakan diri melaksanakan sholat di lapangan Pancasila. Kemudian kami sampaikan terakhir sekali, jamaah yang tidak mengenakan masker
oleh petugas tidak akan diperkenankan masuk untuk melaksanakan sholat di lapangan Pancasila. Ya. Dan oleh karena itu sebaiknya segera menyiapkan masker untuk kembali masuk ke lapangan dan bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di sana. Oke. Untuk Demikian, yang terima kasih. Pak Lukman terakhir nih, untuk yang Ya. untuk ibu-ibu yang biasa membawa anak begitu, itu diperbolehkan nanti ya? Oh ya, untuk anak itu kami sudah himbau untuk supaya tidak dibawa. Oke. Jadi di Untuk rumah anak saja kami ya. mau untuk tidak dibawa. Dan orang tua ya yang renta begitu ya. Dan orang tua yang rentan terhadap penyakit ya tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat di lapangan. Oke, baik. Terima kasih informasinya bersama RRI pagi ini Pak Lukman. Semoga persiapannya berjalan lancar. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam balik untuk seluruh RRI. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.